Etika ibarat oksigen dan garam. Bagaimana kabar hari ini? Syukur alhamdulillah diberikan panjang umur dan kesehatan, sehingga masih dapat melakukan berbagai aktivitas kehidupan di atas dunia ini. Sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur masih dapat menghirup oksigen dan bernapas gratis yang sangat luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak menyadari betapa berharganya kita masih bisa bernapas hari ini. Sahabat-sahabatku semua, bersosialisasi dan bergaul adalah kegiatan atau aktivitas yang dianggap gampang-gampang susah. Gampang bagi yang biasa bersosialisasi dan susah bagi yang tidak biasa bersosialisasi dengan yang lain. Bisakah bersosialisasi dengan baik dan efektif dengan orang lain? Misalnya pada saat berkendara, sahabat tidak mematuhi aturan berkendara, mendahului dari lajur kiri, lampu tanda beloknya ke kanan, tetapi beloknya ke kiri, mengerem mendadak, berboncengan lebih dari satu orang, membawa muatan melewati ukuran, tidak menggunakan helm standar, menelepon sambil berkendara, mengambil hak pengendara lainnya, di mana etika, sopan santun dan tata krama. Menyeberang jalan sembarangan, berjalan beriringan sampai menghabiskan bahu jalan, menutup jalan untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan orang lain dan lain sebagainya. Sudah kemana etika? Etika dapat menentukan nasib baik seseorang. Suatu ketika pernah mendengar seorang siswa di sebuah kota. Ia termasuk siswa yang pandai di kelasnya. Ia tergolong pandai karena nilainya sangat baik di rapor. Dan bahkan ia dipercaya menjadi ketua OSIS. Pada suatu hari, setelah acara bajar dan pensi di sekolahnya selesai, karena suatu kepentingan yang mendadak dengan teman-teman atau sahabatnya, ia keluar rumah dan pergi dengan terburu-buru. Entah siapa yang ia telepon. Ia tidak konsentrasi dalam berkendara dan perhatian dengan kendaraan lain di depannya. Akhirnya ia menabrak truk berhenti pembawa pasir. Ia tewas seketika itu karena mungkin kecepatan motornya juga tidak disadarinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diterima amal kebaikan dan diampuni segala dosa-dosanya. Pada akhirnya, segala upaya dan usaha selama ini, belajar sungguh-sungguh, kerja keras untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Pengorbanan orang tua menyekolahkan dan prestasi yang gemilang ia capai harus berakhir tragis dan menyedihkan. Seolah-olah percuma dan sia-sia belaka, terbang sekejap mata, gegara melanggar, abai dengan etika berkendara di jalan raya. Semoga kejadian yang seperti ini tidak terjadi kepada diri dan keluarga serta sahabat-sahabat kita. Etika yang tidak dipatuhi dan tidak ditaati kadangkala dapat membawa malapetaka yang menyedihkan. Setidaknya jadikan etika berkendara sampai menjadi suatu kebiasaan dan sikap hidup dalam bermasyarakat. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi rata-rata lebih banyak disebabkan oleh rendahnya adab dan etika dalam berkendara. Untuk itu, bijaksanalah dalam berkendara dengan etika yang baik demi keselamatan, keamanan diri sendiri dan orang lain. Sebagai masyarakat tentunya menjalin hubungan pula dengan berbagai ragam, baik yang kita kenal dekat, kenal sepintas saja maupun yang sama sekali tidak dikenal. Manusia adalah hamba Allah yang memiliki keistimewaan dan keunikan sendiri-sendiri serta banyak rahasia yang sulit kita untuk mengungkapkannya. Walaupun kita terus belajar untuk mencari informasi tentang keistimewaan dan misteri demi keselamatan dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Aturan sopan santun, etika atau tata krama ibarat oksigen yang kita hirup, yang kita mengharapkan selalu diperlukan. Aturan sopan santun, etika atau aturan tata krama juga ibarat garam dalam makanan. Tanpa garam makanan akan terasa hambar meski hanya sedikit. Tetapi para ibu selalu menyediakannya di dapur.
Kenyataan mungkin menunjukkan pentingnya aturan, pentingnya sopan santun, etika atau tata krama di mana saja dan kapan saja. Baik dalam menghormati guru, orang tua, menyayangi teman, cara berpakaian, berbicara, bersosialisasi, menerima tamu, menelepon, menghadiri pesta, berjalan, berkendaraan, menonton, antri, menjaga kebersihan, berkenalan, menonton televisi, makan minum, menjamu tamu atau bertamu, memberikan hadiah, bertetangga, menjaga kesehatan, memakai minyak wangi, beribadah, merokok, memilih mode, membuang air kecil atau besar, naik turun tangga, naik lift, mencegah bau badan, mulut, bersin, mengeluarkan ingus, membuang ingus, batuk, dan lain sebagainya. Tentu memerlukan tata krama, aturan sopan santun, etika di mana kita berada, kapan saja dan di mana saja. Aturan sopan santun, tata krama, dan etika, ia mengajak kepada semua orang untuk melaksanakannya sesuai dengan perilaku, dengan tepat pada waktu, tempat, situasi, dan kondisinya. Apalagi situasi seperti sekarang ini yang sangat perlu dengan tatanan kehidupan baru untuk keselamatan kesehatan bersama. Pikirkan dahulu sebelum bertindak, sesal kemudian tiada guna. Hal inilah barangkali yang menyebabkan kita sering menemukan kesulitan dalam bergaul dan berkomunikasi dengan sahabat atau teman kita. Terkadang ucapan dan perbuatan atau tindakan di luar perkiraan. Kita marah, dongkol, bosan, gabut, boring, dan keheranan. Mengapa bisa begitu ya kejadiannya? Misalnya coba berpikir sebaliknya. Apakah sahabat, teman, sering merasakan marah, dongkol, gabut, bosan, boring, dan keheranan? Tidak enak dengan ucapan dan perbuatan atau tindakan. Mengapa mereka bersikap seperti itu? Dan mengapa pula kamu bersikap yang sama atau serupa dengan mereka? Dari berbagai ucapan dan tindakan yang tidak baik, tentunya menjadi tidak nyaman dalam bersosialisasi atau melakukan pergaulan. Itu setidaknya kamu dalam berhubungan dan bergaul dengan orang lain. Itulah pentingnya dimanapun kita berada dalam bersosialisasi, perlu mengenal dan menerapkan etika, adab, tata krama, sopan santun di mana kita berada. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jangan lupa nasihati dirimu sebelum menasihati orang lain. Nilailah dirimu sebelum menilai orang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Semoga upaya ini mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.